Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memberkati kita sehingga kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mau membaca, mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yakobus pasalnya yang ketiga. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita sebagai umat, sebagai orang percaya supaya kita hidup menurut hikmat Tuhan. Sekali lagi firman Allah hari ini menasihati kita, mengajar kita sebagai umat supaya kita hidup menurut hikmat Tuhan. Yang disebut di sini sebagai hikmat yang dari atas. Dan saya percaya hikmat yang dari atas itulah hikmat Tuhan ini. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara hidup menurut hikmat Tuhan? Apa yang harus saudara dan saya buat, lakukan yang menunjukkan bahwa saudara dan saya hidup menurut hikmat Tuhan? Setidaknya ada 3 cara hidup menurut hikmat Tuhan. Yang pertama dalam ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati, terus dilanjutkan dalam ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Kalau kita menaruh perasaan iri hati, itu hikmat yang bukan dari atas. Berarti hikmat yang datang dari atas atau hikmat menurut Tuhan atau hidup menurut hikmat Tuhan, yang pertama itu tidak iri hati. Kalau saudara dan saya ada menaruh perasaan iri hati, maka itu hikmat yang datang dari dunia. Tapi hikmat yang datang dari Tuhan adalah tidak ada perasaan iri hati. Jadi hal yang pertama hidup menurut hikmat Tuhan yang pertama tidak iri hati. Kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya supaya kita tidak menaruh perasaan iri hati terhadap sesama kita, terhadap orang lain yang mungkin lebih sukses dari kita, yang mungkin lebih kaya dari kita, yang mungkin lebih punya jabatan daripada kita. Mungkin mereka hidup mewah, kita hidup apa adanya. Sebagai umat, sebagai orang percaya kita diajar supaya kita tidak iri hati. Karena ketika ada iri hati dalam ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati itu salah satu penyebab dari adanya kekacauan, adanya segala macam perbuatan jahat. Jadi hikmat Tuhan itu tidak iri hati. Berarti sebaliknya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar mensyukuri apa yang kita punyai. Kita belajar mensyukuri keberhasilan orang lain, kesuksesan orang lain lebih kaya, lebih berkedudukan, lebih punya pangkat, gelar daripada kita. Kita belajar mensyukuri itu. Itu hidup menurut hikmat Tuhan. Yang kedua, hidup menurut hikmat Tuhan masih dalam ayat 14 bagian B. Dan jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Kamu mementingkan diri sendiri.
Kalau kita mementingkan diri sendiri, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Atau sama dengan istilah egois. Itu hikmat menurut dunia. Tapi hikmat menurut Tuhan berarti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita belajar untuk tidak egois. Sebaliknya kita belajar juga untuk mementingkan kepentingan orang lain, memikirkan kepentingan orang lain, ataupun mengutamakan kepentingan orang lain. Itu hikmat menurut hikmat Tuhan. Itulah cara hidup menurut hikmat Tuhan. Tidak mementingkan diri sendiri. Sama dengan iri hati, mementingkan diri sendiri juga. Di situ bisa menyebabkan banyaknya kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mementingkan diri sendiri sama dengan egois. Yang namanya egois adalah selalu mengusahakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain dikorbankan. Tetapi lawan kata dari egois mementingkan diri sendiri adalah kasih. Kasih itu mengusahakan kebaikan untuk orang lain dan kita mau berkorban demi kebaikan itu. Tapi kalau egois, orang lain dikorbankan demi kebaikan kita. Dan kalau kita mementingkan diri sendiri, kalau kita mengorbankan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri, itu bukan hikmat Tuhan. Tapi itu hikmat dunia. Tapi hidup menurut hikmat Tuhan berarti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh mengusahakan kebaikan untuk diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Tetapi sebaliknya yang harus kita buat adalah kita belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain, dan demi kepentingan itu kita mau rela berkorban. Itu hidup menurut hikmat Tuhan. Jadi kita belajar sebagai umat untuk tidak mementingkan diri sendiri. Karena ketika ada mementingkan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Seringkali terjadi banyak kekacauan dalam keluarga kita, dalam gereja, dalam organisasi di mana kita berada. Coba kita perhatikan, salah satu embrio utamanya adalah karena ada egois, karena ada mementingkan diri sendiri. Jadi kita belajar hidup menurut hikmat Tuhan berarti tidak boleh egois. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, hidup menurut hikmat Tuhan dalam ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kalau saya menyimpulkan semuanya itu, saya melihat itu sebagai berkarakter yang baik. Jadi hidup menurut hikmat Tuhan yang ketiga adalah berkarakter yang baik. Berkarakter yang baik itu seperti apa? Yaitu pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu karakter yang baik. Dan bila saudara dan saya berkarakter yang baik, yang sesuai dengan firman, maka itu hidup menurut hikmat Tuhan. Dan kita terus belajar dan berusaha sebagai umat, sebagai orang percaya supaya kita membangun karakter hidup yang baik, karakter hidup yang berkenan kepada Tuhan, karakter hidup yang sesuai dengan firman, karena itulah hidup menurut hikmat Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami supaya kami hidup menurut hikmat Tuhan, yaitu tidak iri hati, tidak mementingkan diri sendiri, dan berkarakter yang baik. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, supaya kami bisa menjalani hidup berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba memohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat umur panjang, Tuhan melimpahkan dalam hidup mereka. Umat-Mu yang saat ini sedang menderita karena sakit penyakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.